Anak bungsu gue umur 17 tahun sudah harus keluar dari rumah untuk mengejar karirnya. Lu gak salah denger kok, saat itu emang dia masih 17 tahun, masih kelas 2 SMA, dan dia melamar jadi editor seorang konten kreator besar, dan diterima. Saat itu gue inget banget dia sampai mohon-mohon sama gue biar dikasih izin, karena dia tahu gue gak bakal ngizinin. Seharian itu dia ekorin kemanapun gue pergi. Gue ke kamar dia ikutin gue ke dapur dia ikutin gue. Pokoknya kemanapun gue pergi dia ngintilin gue terus sambil bilang, "Ma, please lah Ma, izinin ya Ma." Sampai akhirnya dia bilang gini, "Mama coba deh ke kamar, Mama berdoa, tanya sama Tuhan." Biasanya kan Mama begitu. Akhirnya gue ikutin lah saran dia. Selesai berdoa, gue ngerasa dada gue yang tadinya sesek tiba-tiba kayak ngerasa plong gitu. Dan gue ngerasa ini adalah jawaban dari Tuhan. Terus gue keluar kamar dan dia langsung nyamperin gue. "Gimana Mah? Boleh kan?" Gue gak ngomong apa-apa, gue langsung peluk dia. Terus gue tanya, "Besok interview jam berapa? Mama anter ya." Gue inget sekali muka dia bahagia banget. Singkat cerita, besoknya gue anter dia interview. Dan hari itu juga dia langsung diterima dan langsung bekerja. Bayangkan, tiap hari dia harus bangun jam 5 pagi untuk sekolah. Terus pulang sekolah dia langsung berangkat ke office. Terus di office dia harus bekerja, syuting, ngedit, segala macem. Sampai jam 1 malam dia baru sampai rumah lagi. Sampai rumah dia masih harus ngonten, karena kan sebelumnya memang dia sudah mulai ngonten. Terus selesai ngonten dia masih harus ngedit lagi. Selesai itu baru jam 3 subuh dan dia hanya bisa tidur 2 jam sampai dia harus bangun lagi. Begitu tiap hari. Puji Tuhan selama ini Tuhan beri kesehatan yang prima buat dia. Nah, setelah dia lulus SMA, akhirnya dia dilepas sama konten kreator yang mengajak dia bekerja itu untuk berdiri sendiri sebagai seorang konten kreator. Sejak saat itu, jadi dia minta izin sama gue untuk keluar dari rumah ini dan tinggal di Jakarta, karena kan gue tinggal di Tangerang, supaya memudahkan dia untuk bekerja. Sejak papanya meninggal, kita cuma bertiga tinggal di rumah ini. Anak bungsu gue keluar dari rumah ini untuk tinggal sendiri. Kebayang gak sih betapa sepinya gue di umur gue yang segini? Gue sudah harus pisah dengan dia. Tapi gak apa-apa, gue gak mau jadi orang tua yang egois. Gue gak mau mengikat kaki anak gue. Gue izinkan dia terbang setinggi-tingginya. Dan setelah 3 tahun berlalu, gue menyadari bahwa satu keputusan yang tidak akan pernah gue sesali adalah mengizinkan dia untuk pergi dari rumah ini dan mengejar impian dia. Kalau kamu lihat video ini, Mama cuma pesen sama kamu, jalanlah yang jauh, tapi jangan lupa pulang.